Rohingya, siapa sih sebenarnya kelompok Rohingya ini? Dan bagaimana sejarah mereka? Di mana mereka mengungsi, lalu kenapa mereka selalu mendapatkan diskriminasi serta penganiayaan? Ikuti terus video ini untuk mendapatkan pengetahuan seputar dunia. Oke, sebelum ke bagian pembahasan, buat kalian yang baru bergabung ke channel ini membahas segala hal unik dari seluruh dunia, kebudayaan, sejarah, hingga kebiasaan aneh yang masyarakat lakukan di sana. So, buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi bermanfaat lainnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Kita masuk ke sejarah singkat suku Rohingya. Jadi, suku Rohingya adalah salah satu minoritas di negara Myanmar yang mayoritasnya beragama Islam. Mereka tinggal di negara bagian Rakhine yang sebelumnya kita kenal dengan sebutan Arakan di barat laut Myanmar. Mereka berbicara dalam bahasa Rohingya yang berbeda dari bahasa resmi Myanmar. Suku Rohingya berasal dari kata Rohai atau Roshanghi yang berarti penduduk muslim dari kata Rohang atau Roshang. Sebutan untuk daerah tersebut sebelum dinamai Arakan. Menurut beberapa catatan, suku Rohingya adalah keturunan pedagang dan tentara Arab, Turki atau Mongol yang pada abad ke-15 bermigrasi ke kerajaan Arakan. Sejarawan lain mengatakan, suku Rohingya bermigrasi dari Bangladesh dalam beberapa gelombang. Keberadaan suku Rohingya di Myanmar bermula pada abad ke-7. Rakhine atau yang dulunya dikenal sebagai Arakan menjadi tujuan bagi orang-orang dari India. Nah, Rakhine ini terletak di barat Myanmar yang berbatasan langsung dengan Teluk Benggala. Jadi Rakhine ini berada tepat di seberang Benggala, India. Setelah kemerdekaan Myanmar, suku Rohingya sebenarnya memiliki peranan dalam pemerintahan. Bahkan, ada warga Rohingya yang menjadi menteri di pemerintahan Myanmar pada tahun 1940 sampai 1950. Namun, sejak Jenderal Ne Win melakukan kudeta pada tahun 1962 dan menjadi presiden, suku Rohingya mulai mengalami diskriminasi dan penganiayaan. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang mengecualikan suku Rohingya dari 132 kelompok etnis yang diakui. Akibatnya, suku Rohingya menjadi apartheid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Ini menjadikan suku Rohingya menjadi populasi terbesar di dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kok bisa sih pemerintah Myanmar sebenci itu dengan suku Rohingya? Itu semua berawal dari akhir abad ke-18. Saat itu Inggris menjajah Myanmar dan pada masa Perang Dunia. Waktu itu orang Inggris banyak mengambil orang-orang muslim dari Rohingya sebagai bala tentaranya mereka. Mereka memerangi umat-umat Buddha di Myanmar yang mana Myanmar bersekutu dengan Jepang. Lalu ketika Inggris berhasil diusir oleh Jepang pada tahun 1942, warga Rohingya menjadi sasaran kemarahan dari masyarakat Myanmar. Dari sanalah muncul tindakan-tindakan diskriminatif, represif yang dirasakan oleh masyarakat Rohingya. Konflik antara suku Rohingya dan mayoritas etnis Myanmar yaitu suku Bamar akhirnya pecah pada tahun 2012. Pemicunya akibat konflik asusila yang diduga dilakukan oleh 3 orang pria Rohingya terhadap seorang wanita Rakhine. Hal ini memicu pembalasan dari masyarakat Rakhine terhadap suku Rohingya dengan membakar rumah-rumah serta masjid-masjid milik suku Rohingya. Ribuan orang tewas dan ratusan ribu orang mengungsi akibat konflik ini. Pada tahun 2016, sebuah kelompok bersenjata yang menamakan dirinya Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA melakukan serangan kepada pos-pos polisi dan militer di Rakhine. Pemerintah Myanmar menanggapinya dengan melakukan operasi militer yang disebut oleh PBB sebagai pembersihan etnis. Sejak saat itu, lebih dari 700.000 warga Rohingya
melarikan diri ke Bangladesh dan negara-negara tetangga lainnya untuk mencari perlindungan. Setelah sejarah, kita beralih ke negara mana aja sih yang sudah menampung kelompok etnis Rohingya selain Bangladesh? Yang pertama ada negara Malaysia. Malaysia adalah negara yang menjadi tujuan utama bagi pengungsi Rohingya yang mencari kesempatan ekonomi dan sosial. Tunggu dulu, tapi Malaysia tidak mengakui status dan tidak mengizinkan hak-hak legal mereka. Mereka tetap hidup dalam ketakutan akan penangkapan, deportasi, dan eksploitasi. Mereka juga mengalami diskriminasi dan stigma di masyarakat. Menurut UNHCR, ada sekitar 100.000 pengungsi Rohingya yang menetap di Malaysia. Wow. Yang kedua ada negara Indonesia, ya negara kita sendiri. Negara Indonesia adalah negara yang sporadis menerima penampungan suku Rohingya yang terdampar di laut. Indonesia memberikan penampungan sementara di Medan dan Aceh, namun tetap tidak membolehkan mereka untuk bekerja dan menetap secara permanen. Suku Rohingya juga mendapat kesulitan dalam akses layanan kesehatan, pendidikan, serta bantuan hukum. Makanya banyak pengungsi dari Rohingya yang mencoba melarikan diri dari kamp-kamp di Indonesia untuk mencapai Malaysia. Menurut UNHCR, sekarang ada sekitar 1.500 penghuni Rohingya yang berada di negara Indonesia. Yang ketiga ada negara India. India adalah negara yang mempunyai sejarah panjang dalam penampungan pengungsi Rohingya dari Myanmar. Namun, pemerintah India saat ini menganggap mereka sebagai imigran ilegal dan ancaman keamanan. Pemerintah India berusaha mendeportasi pengungsi Rohingya untuk kembali ke Myanmar, meskipun ada beberapa protes dari kelompok hak asasi manusia. Mereka juga menghadapi intimidasi, asusila, dan penyerangan dari kelompok-kelompok nasionalis Hindu. Menurut UNHCR, saat ini ada sekitar 40.000 pengungsi Rohingya yang berada di negara India. Negara terakhir atau yang keempat kita punya Thailand. Nah, Thailand ini adalah negara transit bagi pengungsi Rohingya yang ingin mencapai Malaysia atau Indonesia. Namun, Thailand juga tidak menganggap status pengungsi Rohingya dan tidak memberikan mereka perlindungan hukum. Mereka sering ditangkap, ditahan, bahkan diserahkan kepada penyelundup manusia. Mereka juga mengalami eksploitasi dan penyalahgunaan sektor-sektor informal seperti perikanan, pertanian, dan konstruksi. Menurut UNHCR, ada sekitar 5.000 pengungsi Rohingya yang berada di negara Thailand saat ini. Itu dia tadi 4 negara yang menampung suku Rohingya. Jika ditotal semua penyebaran suku Rohingya dari negara ke negara, kira-kira ada sekitar 1 juta penduduk suku Rohingya yang bermigrasi dari negara satu ke negara lain. Banyak juga ya. Bayangin kalau penduduk sebanyak itu menetap di suatu pulau. Kira-kira apa dan di mana pulau yang dapat menampung 1 juta penduduk Rohingya? Kalau kalian tahu, boleh banget komen di bawah. Itu dia tadi sejarah singkat mengenai suku Rohingya yang saat ini sedang menjadi perbincangan publik. Kira-kira pembahasan apa lagi yang menarik setelah ini? Boleh komen di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian suka konten-konten seperti ini, silahkan pencet tombol like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi bersama Ziza. Adios.